Selamat pagi rekan-rekan sahabat rohani LPF. Selamat datang ke dalam renungan kita pada hari Senin 6 Mei 2024. Hari ini saya berada di Kompleks Taman Kanak-Kanak milik Veteran SFD di Percut di alam terbuka, maka kita akan mungkin sedikit terganggu oleh suasana di sekitar, namun kita belum menikmati suasana alam di pagi hari ini di kawasan pantai Sumatera Timur. Adapun bacaan Injil pada hari ini yakni Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Saya membacakan bagi kita. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat rohani yang terkasih, ucapan Tuhan kita Yesus Kristus ini ditujukan secara khusus kepada murid-muridnya pada malam perjamuan terakhir, di mana dia akan meninggalkan para murid dan dia akan menghadapi salib, penderitaan, dibunuh, dan disalibkan. Di dalam kutipan Injil pada hari ini, melalui Injil Yohanes, kepada kita disampaikan 2 poin yang sangat mendasar, yakni pertama, tentang sumber kesaksian tentang Yesus Kristus, dan yang berikut, kesaksian itu meneguhkan, menghibur ketika murid-murid Kristus mengalami penderitaan. Yang pertama, perihal kesaksian tentang Yesus Kristus. Ada 2 sumber kesaksian tentang siapa itu Yesus. Dialah Sang Mesias, Sang Firman yang menjadi daging, yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, menebus dosa-dosa mereka, karena dia adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran itu sendiri. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian yang bersumber dari pekerjaan Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Aku akan mengutus." Dia punya otoritas mengutus Roh penghibur yang berasal dari Bapa. Roh penghibur dalam kesatuan dengan Yesus dan Bapa datang untuk memberi kesaksian tentang siapa Sang Putra itu, mau kemanakah misi yang ia bawakan, dan apa akibat-akibat kalau misi yang ia bawakan dihayati oleh murid-muridnya dalam situasi pada saat itu maupun situasi sekarang ini. Para sahabat rohani yang terkasih, inilah kesaksian yang bersumber dari atas. Inilah yang bersumber dari Allah itu sendiri, dari Tritunggal Maha Kudus. Bukan bersumber dari ide seseorang, bukan bersumber dari dunia, tetapi bersumber dari sumber yang abadi, yang kekal, yang menyertai dunia ini dan kita sepanjang hidup dan sejarah dunia ini, yakni Tritunggal Maha Kudus.
Roh penghibur, dia akan berikan kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Sang Penebus, jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, kamu juga harus memberi kesaksian. Artinya apa? Ternyata kesaksian siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Misi, visi, dan strategi pengajarannya juga menjadi sumber kesaksian para murid, yakni mereka yang hidup bersama-sama dengan Sang Sabda yang telah menjadi daging kurang lebih 3 tahun. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dalam kesatuan hidup historis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mereka catat di dalam kitab suci, di dalam kitab Injil. Dan Rasul Paulus juga melengkapi dengan kesaksian yang ia peroleh dari Yesus telah bangkit dengan surat-surat Rasul Paulus. Kesaksian ini diteruskan kepada kita oleh gereja melalui kitab suci, melalui tradisi, melalui ajaran gereja, dan melalui kesaksian kemartiran orang-orang kudus, yaitu Kristus yang nyata, Kristus yang hadir di dalam sejarah gereja sejak ia naik ke surga. Inilah kesaksian historis, kesaksian keselamatan Allah di dalam sejarah gereja itu sendiri. Rekan-rekan rohani yang terkasih, kini kita telah memperoleh buah dari kesaksian Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yang mengajari kita siapa Yesus. Inilah pekerjaan Tritunggal Maha Kudus. Dan yang kedua, kita telah mewariskan pekerjaan Allah di dalam diri para rasul melalui kitab suci, melalui sejarah gereja, tradisi, melalui ajaran-ajaran gereja, dan juga melalui teladan kemartiran orang-orang kudus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengingatkan murid-muridnya, kamu bukan dari dunia ini. Maka apabila kamu mengalami penganiayaan, kamu ditolak, kamu dihina, kamu diejek, bahkan kamu mati, ingat, aku telah melakukan dan mengalami hal tersebut. Dia telah bersabda, tidak ada yang melebihi penderitaan seperti Yesus yang menderita dalam doa yang penuh tangisan, berteteskan darah dan keringat ketika di Taman Getsemani. Suatu penderitaan di dalam doa. Dan penderitaan itu membawa dia kepada salib dan kematian. Inilah penderitaan yang akan dialami murid-murid ketika mereka mengalami Yesus yang mati. Mereka segera melihat kami juga akan mengalami kematian seperti itu oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dan kini apa yang dialami oleh para murid dialami oleh umat Katolik, umat Kristen dimanapun mereka berada, karena mereka kesaksian Yesus Kristus Sang Penyelamat dengan mati sebagai martir. Keluarga besar LPF, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita bersyukur di LPF ini kita dibimbing oleh Roh Kudus. Suatu karunia yang patut kita syukuri. Kita memiliki kesetiaan yang terus-menerus untuk merindukan kesaksian-kesaksian gereja melalui pengajaran para imam, melalui kesaksian-kesaksian rekan LPF, dan juga melalui kesaksian pengajaran tentang orang-orang kudus, kemartiran mereka, sehingga itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Saat ini memang di Indonesia kita diberi kebebasan untuk menghayati kehidupan beragama. Namun kita juga mengalami
penolakan atas ajaran moralitas, etika Kristiani di dalam kehidupan bersama. Mungkin penolakan itu berasal dari orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita sendiri mengalami penolakan dari sahabat-sahabat kita, dari tetangga kita, karena kebencian atas kebaikan-kebaikan yang kita miliki, atas nilai-nilai penghayatan perkawinan kita perjuangkan, kesetiaan iman kita tidak tergoda untuk meninggalkan ibadat, tidak tergoda untuk meninggalkan devosi. Namun kita sendiri mungkin menolak itu, menghindari itu. Tetapi ingat, Yesus katakan, Roh penghibur diberi kepada kita. Ia akan menghibur kita dengan anugerah penghiburan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang berasal dari Bapa. Para sahabat rohani yang terkasih, inilah kebanggaan kita. Ajaran kita mendapat dua sumber kesaksian, dari atas Tritunggal Maha Kudus, dan dari bawah sejarah gereja, dari karya Allah di dalam gereja. Dan juga semoga ini menjadi inspirasi bagi kehidupan kita, tetap teguh dan kuat di dalam iman. Tuhan memberkati kita. Amin.